Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan mata pelajaran IPA. Minggu kemarin kita belajar tentang konsep gerak. Sekedar mengingatkan, kemarin kita belajar tentang percepatan, kecepatan, kelajuan, perpindahan, jarak, lalu posisi. Nah, habis kita belajar tentang konsep gerak, kita belajar tentang gaya, yaitu pada pertemuan kali ini atau minggu ini kita belajar tentang gaya. Silahkan buka buku kalian halaman 10. Di sini dijelaskan kalau gaya adalah tarikan dan dorongan. Jadi bayangkan saja kalau gaya itu adalah sesepuh atau orang yang dituakan. Nah, orang yang dituakan itu punya anak namanya tarikan atau dorongan. Itu dua orang berbeda, tarikan dan dorongan. Jadi bayangkan aja dua orang yang berbeda. Nah, sesepuh yang namanya gaya ini mempunyai kekuatan, yaitu mengubah bentuk, mengubah arah, dan mengubah kecepatan suatu benda. Nah, misalnya pada plastisin kalau kalian nggak tahu plastisin itu sebangsa malam mainan. Nah, itu plastisin. Kalau kalian tidak tahu, silahkan cari di Google malam mainan atau plastisin. Pasti ada dan kalian bisa membayangkan bentuknya kayak gimana dan cara mainnya gimana. Kamu dapat melempar plastisin, menghentikan lemparan, atau menangkap plastisin, atau bahkan mengubah bentuk plastisin dengan memberikan gaya. Tahukah kamu gaya apakah yang diberikan pada plastisin tersebut? Ada beberapa jenis gaya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, habis belajar gaya yang tadi punya dua anak, yaitu tarikan dan dorongan, kita belajar anaknya lagi dari tarikan dan dorongan. Ini kita belajar lebih lanjut. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, seorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang pada gambar 1.7a. Nah, gambarnya ini. Jadi seorang anak ingin memanah sasarannya, dia menarik anak panah, ditarik dulu ke sini. Jadi dia menarik ke sini, lalu dia melepaskan busur panahnya dan akhirnya panah yang ada di sini melesat. Nah, itu adalah gaya otot. Ini ada contohnya gaya otot tadi pas anaknya menarik busur panah. Nah, selanjutnya yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Jadi gaya gesek itu karena ada dua benda yang saling bergesekan. Misalnya sendal kalian bergesekan dengan tanah, maka dari itu lama-kelamaan sandalnya akan tipis, makin tipis, dan akhirnya ada yang bolong sebelum sandalnya robek atau talinya putus kayak gitu. Jadi semakin lama sampai kalian gunakan alias bergesekan dengan lantai, maka dia akan semakin tipis. Nah, itu adalah bukti kalau ada dua benda yang saling bergesekan. Dua benda yang saling bergesekan ini merupakan contoh dari gaya gesek. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan oleh benda. Contohnya adalah gaya gesekan antara meja dan lantai.
Meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan, namun pada waktu yang bersamaan gaya juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan gerak benda. Nah, ini ada contohnya. Seorang anak ini mendorong meja ke arah misalnya kanan kalian. Ini kanan kalian. Nah, gaya gesek itu tugasnya atau berperan sebagai penghambat gaya dorong sampean. Kalau sampean mendorong meja kan otomatis mejanya berat. Nah, beratnya meja ini karena adanya gaya gesek yang mengarah berlawanan dengan gaya dorongnya sampean. Untuk itu biasanya di meja yang berat atau terbuat dari besi dan lain sebagainya, itu di bawahnya ada rodanya. Ada 4. Nah, fungsi roda tersebut gunanya untuk mengurangi gaya geseknya sehingga sampean nggak perlu capek-capek membesarkan gaya dorongnya sampean, tapi cukup dengan sedikit gaya dorong mejanya sudah bisa bergerak. Nah, ini adalah contoh dari gaya gesek. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah gaya tak sentuh. Adalah gaya yang tidak menimbulkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya seperti saat kita mendekat ke ujung magnet batang dengan sebuah paku besi. Seketika paku akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan magnet batang. Selain gaya magnet, gaya gravitasi pada orang yang sedang terjun payung juga merupakan contoh gaya tak sentuh. Lebih lanjut tentang gaya dan interaksinya terhadap gerak benda akan dibahas pada pembahasan tentang hukum Newton tentang gerak. Oke, kita review sebentar. Tadi Mbah Buyutnya namanya adalah Mbah Buyutnya namanya adalah Gaya. Gaya ini punya anak lagi namanya adalah tarikan dan dorongan. Nah, tarikan dan dorongan ini kan anaknya. Nah, anaknya dibagi menjadi 2. Ini bisa dikawinkan. Jadi antara tarikan dan dorongan ini bisa dikawinkan. Jadi punya banyak anak lagi. Anaknya digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama, ini anaknya bayangkan aja jenis kelamin gitu ya. Ada yang sentuh dan tak sentuh. Sentuh ada apa aja? Gaya otot. Tadi ada gaya gesek. Ini bukan anak dari tarikan, bukan. Jadi ini adalah keduanya. Ini juga ini juga anaknya ini dan ini. Bayangkan saja begitu. Gaya tak sentuh misalnya gaya magnet. Nah, biar sama-sama merah. Gaya magnet dan ini lainnya adalah gaya gravitasi.
Nah, ini adalah salah satu contohnya. Contoh lain kita akan pelajari sebentar lagi. Kita lanjutkan. Orang yang paling terkenal menemukan gaya adalah Newton. Dia itu ada ilmuwan di masa lalu yang menemukan atau mengemukakan konsepnya terhadap gaya gravitasi bumi. Jadi bukan menemukan gravitasi, tapi dia yang pertama kali memahami bagaimana gravitasi bumi ini bekerja. Nah, coba pikirkan mengapa saat kamu berada di bus yang sedang melaju kencang, tiba-tiba bus direm dan badan kita akan terdorong ke depan. Mengapa pada saat berada di dalam bus kita perlu menggunakan sabuk pengaman? Sebelum mempelajari hukum 1, silahkan lakukan aktivitas berikut. Jadi ini adalah aktivitas yang biasa dilakukan oleh pesulap. Jadi pesulap misalnya pesulap ada melakukan atraksi di atas meja seperti kayak gini. Ada sebuah serbet yang ditaruh di sana. Ada serbet, misalnya ini serbet menggantung ke sini. Lalu di atasnya ada kayak gelas. Serbet. Ada bola kayak gini. Nah, pesulap tersebut menarik serbet ini dengan cepat. Karena dengan cepat akhirnya kalau kalian mau coba sendiri bisa. Jadi tarik serbet ini dengan cepat dan benda yang di atas serbet ini tidak ikut bergerak bersama serbet. Nah, coba aja di rumah dengan melakukan aktivitas 2. Jadi letakkan selembar kertas di atas meja, kemudian letakkan gelas di atas kertas tersebut. Tarik kertas secara horizontal dengan perlahan, amati apa yang terjadi dan ulangi hingga 3 kali. Tariklah kertas secara horizontal dengan sekali hentakan yang cepat. Amati peristiwa yang terjadi pada gelas dan ulangi hingga 3 kali. Nah, silahkan lakukan percobaan ini di rumah. Tapi jangan pakai gelas kaca, nanti bisa pecah. Jadi pakai gelas plastik atau benda apapun yang lumayan berat dan tidak relatif aman gitulah. Tidak mudah pecah. Selanjutnya, pada percobaan sifat kelembaman. Sifat ini disebut sebagai sifat kelembaman suatu benda. Kamu menemukan fakta bahwa gelas akan tetap diam saat kertas ditarik dengan cepat secara horizontal. Hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau gerakannya dengan kecepatan tetap, yang disebut sebagai inersia atau kelembaman. Contoh lain yang menunjukkan inersia adalah benda saat kamu berada dalam mobil yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm. Badan kamu akan terdorong ke depan karena badan ingin mempertahankan gerakannya ke depan. Contoh lain yang menunjang inersia adalah benda adalah saat kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang. Kemudian tiba-tiba pengemudinya itu merem mobilnya. Badan kamu akan terdorong ke depan karena benda ingin mempertahankan gerakannya ke depan. Peristiwa tersebut yang pada akhirnya memunculkan ide teknologi, yaitu sabuk pengaman yang dipasang di kendaraan bermotor, khususnya di mobil. Perhatikan gambar 1.6. Nah, bagi kalian yang
sering naik mobil, biasanya ada sabuk pengaman. Sabuk pengaman ini tugasnya yaitu mengamankan badan kamu agar saat berhenti mendadak kamu tidak jatuh ke depan. Jadi tidak nyelungup, itu kalau bahasa Jawanya. Newton menyatakan sifat inersia benda yang tidak mengalami resultan gaya atau di bahasa matematika adalah sigma F sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Hal ini selanjutnya dikenal sebagai hukum 1 Newton. Selanjutnya kita belajar tentang hukum 2 Newton. Sebelum mempelajari hukum 2 Newton, lakukanlah kegiatan berikut. Ini adalah kegiatannya. Ini kita skip dulu, biasanya dilakukan di lab. Ya, kita skip dulu. Baik, kita lanjutkan. Percobaan tersebut membuktikan bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya, atau dapat dirumuskan A sebanding dengan F, tapi berbanding terbalik dengan M. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan fakta bahwa pada saat memindahkan balok, gambar 1.14 akan lebih cepat jika gaya yang dikenakan semakin besar. Hal ini dikarenakan gaya berbanding lurus dengan percepatan. Jadi dengan gaya yang besar maka akan didapatkan percepatan yang lebih besar juga. Ini contohnya. Contoh lainnya adalah saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika kita menggunakan gaya dorong yang sama. Hal ini disebabkan massa meja yang lebih kecil daripada massa lemari dan massa benda. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut. Kita nanti kembali lagi ke sini. Misalnya ini adalah sampean punya suatu tenaga. Misalnya kita beri nilai tenaganya sampean adalah 25. Sampean mendorong suatu benda. Ini bayangkan ada meja dengan berat 100 kg sama sampean yang mendorong meja dengan berat 50 kg dengan gaya yang sama, yaitu 25 kita beri nama 25, sama dorong dengan kekuatan yang sama. Maka sampean bisa membayangkan kalau yang 50 kg ini jauh lebih cepat bergeraknya daripada yang 100 kg. Bisa membayangkan? Jadi intinya ada yang lebih ringan akan menghasilkan gerak yang lebih banyak daripada yang lebih berat, meskipun dengan jumlah gaya yang sampean hasilkan yaitu sama-sama 25. Nah, gerakan ini disimbolkan yaitu A atau percepatan. Yang tenaganya sampean yang kalian sebut tenaga itu disebut gaya otot. Lalu 100 kg sama 50 kg ini disebut sebagai massa. Ini juga massa. Jadi kita simpulkan dengan bahasa matematika. Misalnya gaya ototnya ini
gaya ototnya 50. Gaya ototnya 25, berarti 25 dibagi 100 sama dengan menghasilkan berapa? 25 dibagi 100 berarti 0,25. Jadi percepatannya yang dihasilkan ada 0,25. Kalau pakai satuan internasional, gayanya ini Newton, ini adalah kilogram, jadi meter per second kuadrat. Nah, ini adalah percepatan. Ini cara menggunakan rumusnya. Kalian bisa mengubah rumusnya. Ubahnya misalnya F sama dengan M kalikan A. F-nya berapa? F-nya yaitu 25 sama dengan M-nya 100, sama aja dikalikan A. Ini di atas pindah ke bawah. Jadi 25 per 100 sama dengan A. Sama dengan 0,25. Ini cara menghitungnya. Jadi rumusnya di hukum Newton 2 hanya F sama dengan M per A. Kita kembali lagi. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang hukum 3 Newton. Perhatikan, kamu berpikir bagaimana sebuah roket dapat meluncur ke angkasa. Roket yang terdorong ke atas diakibatkan oleh semburan gas ke bawah. Perhatikan gambar 1.15. Nah, ini gambarnya. Semakin kuat semburan gas ke bawah, maka roket akan semakin cepat terdorong ke atas. Berdasarkan fakta tersebut, apa yang sebenarnya terjadi pada roket yang sedang diluncurkan? Gaya apa saja yang mempengaruhi gerak roket tersebut? Apakah gaya pada gerak roket saat pertama kali diluncurkan sama seperti gaya roket saat sudah lepas dari landasannya? Untuk memahami secara rinci mengenai gerak roket, ayo diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Kita bahas saja. Perhatikan contoh yang terdapat pada gambar 1.16. Disajikan pasangan gaya aksi atau reaksi. Gaya aksi reaksi yang ditunjukkan dengan menggunakan anak panah, yang disebut sebagai vektor gaya, dan keterangan gaya aksi reaksi yang bekerja pada benda. Tugasmu adalah menggambarkan anak panah untuk gaya reaksi dan menuliskan keterangan gaya reaksi yang bekerja pada benda A sampai dengan benda C yang menggambarkan dua contoh tambahan poin D dan E. Nah, inti dari hukum Newton ketiga adalah gaya aksi dan reaksi. Ini gambar 1, yaitu tangan yang dihantamkan ke tembok. Jadi ini ada gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang diberikan oleh tembok ke tangan kamu. Jadi ini adalah gaya aksi yang kamu lakukan. Dan tembok juga melakukan reaksi seperti yang kamu lakukan. Jika temboknya tidak jebol, maka gaya aksi yang kamu lakukan sama dengan gaya reaksi yang tembok lakukan terhadap tangan kamu. Akhirnya tangan kamu sakit kan? Nah, beda lagi kalau misalnya temboknya jebol, berarti F yang kamu lakukan lebih besar dari F yang dilakukan atau F reaksi dari temboknya. Nah, ini lebih besar daripada ini. Itu kalau misalnya temboknya jebol. Nah, contoh lain, ini adalah
F yang dilakukan seorang yang menyundul bola. Jadi F aksinya kayak gitu, F reaksinya seperti ini. Bola juga merah saja. Bola juga memberikan gaya terhadap kepala sampean. Biasanya sampean merasakan sakit. Nah, itu karena bola juga melakukan gaya terhadap kepalanya sampean. Jadi kayak gini. Ini juga sama. Jadi dia mendorong tembok dan tembok juga mendorong dia pada saat berenang. Akhirnya bisa berenang kembali, maksudnya kembali ke arah sana. Orang ini berenang ke arah sana, ya, seperti itu. Kepala menyundul bola, bola memberikan apa namanya, menghantam, ya, memberikan gaya atau menghantam, memberikan gaya ke kepala. Kayak pernah mendorong ke dinding kolam. Dinding kolam juga mendorong perenangnya. Tongkat memukul, menghantam bola. Bola juga menghantam bola pemukulnya. Jadi kayak gini. Nah, yang gaya aksi reaksi, berikan contoh dan gambarkan di sini. Apa saja contohnya? Nanti tugasnya seperti ini. Jadi sampean menggambar gaya aksi reaksi pada kehidupan sehari-hari sampean, lalu dijelaskan apa saja. Maksudnya dijelaskan gaya-gaya yang terjadi di kolom selanjutnya dan peristiwa apa yang sampean maksudkan. Nah, ini kegiatan yang kita lakukan, 2 aja cukup. Sebuah balok diletakkan di atas meja. Ini contoh lain. Oh, ini gaya normal. Jadi kalau misalnya sebuah benda sampean letakkan di mejanya, dia mempunyai gaya, yaitu gaya berat atau W ini gaya berat, dan juga gaya normal. Ini adalah gaya normal yang selalu di atas bidangnya. Kalau misalnya dia mejanya miring kayak gini. Jadi yang disebut gaya berat menuju ke pusat bumi. Jadi dari pusatnya kotak ini ke, saya ganti warna. Jadi pusatnya ini selalu ke bawah, menuju ke pusat bumi. Sedangkan gaya normal itu dihitungnya dari permukaan meja tegak lurus ke atas. Ini adalah gaya normal. Ini kebetulan lurus dari atas ke bawah, jadi akhirnya pakai gini. Nah, yang disebut gaya aksi reaksi adalah gaya yang bertolak belakang. Ini adalah W aksen. Nah, ini adalah gaya reaksi. Sedangkan W-nya ke bawah, ini adalah gaya aksi. Begitu juga Newton. Begitu juga gaya normal. Gaya normal kan ke atas, gaya reaksinya ke bawah. Jadi yang disebut gaya reaksi adalah aksen ini, atau tanda petik ini disebut sebagai aksen. Ini kayak kalian belajar tentang gaya gesek tadi dan gaya luar atau F. Misalnya gaya otot yang sampean berikan. Misalnya sampean berikan gaya otot ke kotak ini, maka kotak ini juga memberikan gaya dorongan ke sini. Jadi ini F aksen kayak gitu.
Nanti kita review. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya atau F aksi pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya F reaksi yang sama besar ke benda pertama. Namun berlawanan arah atau F aksi sama dengan F reaksi. Jadi gaya aksi reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besar yang sama. Contoh gaya aksi dan reaksi tersebut misalnya pada peristiwa orang berenang. Gaya aksi dari tangan perenang ke air mengakibatkan gaya reaksi ke air ke tangan dengan gaya yang sama namun arahnya berlawanan, sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Karena massa air jauh lebih besar daripada massa orang, maka percepatan yang dialami orang akan jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami oleh air. Hal ini mengakibatkan orang tersebut akan melaju ke depan. Tahukah kamu bahwa gerakan burung terbang dapat dijelaskan dengan menggunakan hukum 3 Newton? Perhatikan gambar 1.18. Burung mengepakkan sayap ke belakang untuk memberikan gaya aksi ke udara. Udara yang massanya jauh lebih besar daripada burung memberikan gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi yang berlawanan arah, sehingga mengakibatkan burung dapat melaju kencang ke depan. Lalu bagaimana gerakan burung di tempat yang hampa udara? Coba pikirkan apa yang akan terjadi pada burung. Diskusikan dengan temanmu untuk lebih memahami konsep yang ada pada hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Lakukan kegiatan berikut bersama temanmu. Ini ada contoh dari perbedaan hukum Newton 23. Kita rangkum pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang hukum Newton. Hukum Newton. Ini hukum Newton. Hukum Newton punya 3 ya. Yang pertama adalah kelembaman. Konsepnya adalah misalnya kalau kalian berada di mobil atau berada di bus, ketika sopirnya menginjak gas mendadak, maka tubuh kalian akan terdorong ke belakang. Kalau misalnya ini menghadap ke sopirnya, kalau sampean menghadap ke sopir dan sopirnya menginjak gas secara mendadak, maka sampean akan terdorong ke belakang. Jadi misalnya sampean berdiri di bus, terus sopirnya menginjak gas secara mendadak, maka sampean akan bergerak ke belakang. Beda lagi kalau misalnya sampean berada di bus, terus sopir yang menginjak rem, maka sampean akan terdorong ke depan. Ini menandakan hukum kelembaman, di mana benda yang diam akan pingin selalu diam, sedangkan benda yang bergerak pingin selalu bergerak. Tadi kan misalnya sampean berada di bus yang diam, terus tiba-tiba busnya digas oleh sopirnya, maka sampean terdorong ke belakang. Berarti ini menandakan sampean sebenarnya pingin diam terus, tapi karena secara mendadak sopirnya menginjak gas, sampean akhirnya ikut terbawa oleh busnya. Waktu sampean naik bus kan sampean terbawa oleh bus. Tapi badan sampean itu menolak untuk bergerak untuk pertama kalinya. Jadi sampean akhirnya terdorong ke belakang. Lama-kelamaan gaya terdorong ke belakang ini mulai hilang normal. Terus saat bus melaju kencang, tiba-tiba
Tiba-tiba pak supirnya menginjak rem dan akhirnya sampean terdorong ke depan. Ini terdorong ke depan. Terdorong ke depan ini karena sampean pengen cenderung bergerak terus, karena sampean sudah terbiasa bergerak, sampean pengen bergerak terus. Tiba-tiba berhenti, maka badan sampean akan terjungkel ke depan. Nah, kayak gitu. Jadi hukum kelembaman adalah semua benda yang diam akan pingin selalu diam, sedangkan benda yang bergerak akan cenderung selalu bergerak. Nah, kayak gitu. Itu hukum kelembaman. Lalu hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton adalah, ini rumusnya yaitu sigma F sama dengan 0. Ini adalah rumus yang biasa digunakan, yaitu rumus gaya biasanya. Rumus gaya, yaitu rumusnya F sama dengan M kalikan A. F itu adalah gaya, M adalah massa, A adalah percepatan. Contohnya apa? Contohnya misalnya tadi sampean mendorong meja dengan massa yang lebih besar akan gini. Jika sampean mendorong meja kecil, maka membutuhkan dengan jarak yang sama, dengan hasil yang sama, dengan percepatan yang sama, maka sampean membutuhkan gaya otot sampean yang lebih besar daripada meja yang lebih berat. Saya ulangi, kalau misalnya sampean ingin mendorong meja berat dengan hasil yang sama dengan meja ringan, maka sampean membutuhkan gaya otot yang lebih besar ketika sampean mendorong meja berat daripada sampean mendorong meja kecil. Nah, itu adalah konsep dari gaya. Hukum Newton yang kedua, intinya begitu. Lalu hukum Newton yang ketiga adalah aksi reaksi. Jadi ketika sebuah benda melakukan aksi ke suatu benda lainnya, maka benda lainnya juga melakukan reaksi pada benda yang pertama. Ini benda pertama, ini benda kedua, kayak gitu. Jadi ketika sampean melakukan aksi pasti ada reaksi. Kita ambil hikmahnya. Kalau misalnya hukum Newton yang pertama mengajarkan kelembaman, jika orang malas akan cenderung selalu malas. Kalau misalnya orang rajin akan cenderung selalu rajin. Nah, itu hukum kelembaman. Agar orang malas ini bisa rajin, maka membutuhkan usaha atau gaya ekstra agar dia bisa menjadi orang rajin atau dia bisa menjadi sukses. Itu adalah yang sampean rasakan ketika sampean males mau belajar. Untuk yang memulai pertama kali selalu berat. Nah, jika sampean sudah terbiasa belajar, lama-lama akan terasa lebih ringan. Lalu ketika sampean berhenti belajar, maka terasa ada yang kurang kayak gitu. Jadi sampean susah untuk berhentinya. Sekali berhenti dan kelamaan berhentinya, maka sampean butuh usaha lagi biar sampean bisa rajin. Nah, itu adalah hikmah dari hukum Newton yang pertama. Sedangkan hukum Newton yang kedua, misalnya sampean ingin memperoleh kesuksesan yang besar, maka sampean harus punya gaya yang besar. Jadi ini misalnya, ini sukses.
tapi merah aja. Kalau ini sukses pasti halangannya kan besar, maka halangannya besar. Oleh sebab itu, usaha yang sampean lakukan juga harus atau gaya yang sampean lakukan harus lebih besar lagi. Nah, ini adalah hikmah dari hukum Newton kedua. Hukum Newton ketiga adalah aksi reaksi. Misalnya sampean memberikan pujian ke orang lain, maka orang lain akan memberikan pujian ke sampean. Berbeda kalau misalnya sampean menghina orang lain akan menghina sampean, begitu juga sebaliknya. Jadi ini hukum reaksi juga berlaku di kehidupan sampean sehari-hari, bukan hanya di mata pelajaran IPA. Kita rekap sejenak. Tadi kita belajar tentang gaya. Gaya adalah tarikan dan dorongan. Tarikan dan dorongan ini punya anak lagi banyak. Anak tersebut digolongkan menjadi sentuh dan tak sentuh. Contohnya anak-anaknya yang masuk golongan tak sentuh yaitu gaya magnet dan gravitasi, kan tidak disentuh. Sedangkan golongan sentuh misalnya gaya dorong, gaya otot, gaya pegas, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali jenis gaya, kalian bisa pelajari di buku dan sumber-sumber lain. Nah, orang yang menyadari atau memahami konsep tentang gaya ini adalah Newton. Ini nama ilmuannya, yang menelurkan tiga hukum Newton ini. Hukum 1 yaitu kelembaman, hukum 2 tentang persamaan gaya, hukum ketiga adalah gaya atau hukum tentang aksi reaksi. Nah, sekian pembelajaran IPA kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi saya di WhatsApp atau kalian bisa diskusi di grup di waktu pelajaran IPA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.